Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Sebelum mendengar kebenaran ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kehendak Tuhan lewat renungan Manarema. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema, ada badai, ada juga pelangi. Yehezkiel pasal 1 ayat yang ke-28, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah berada dalam pembuangan selama 5 tahun, Yehezkiel mendapat penglihatan yang sulit untuk digambarkan. Begitu agung dan dahsyat kemuliaan Tuhan. Begitu besar kekuasaan Tuhan meliputi Yehezkiel, sampai-sampai Yehezkiel hanya bisa sujud menyembah ketika mendapat penglihatan itu. Penglihatan Yehezkiel dimulai dengan angin badai yang bertiup dari arah utara dengan api yang berkilat-kilat. Yehezkiel 1 ayat yang keempat berkata, lalu aku melihat, sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat. Dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Penglihatan Yehezkiel ini diakhiri dengan ia melihat pelangi. Di ayat 28 yang sudah kita baca tadi. Sebuah penglihatan yang cukup kontras. Diawali dengan badai, diakhiri dengan pelangi. Memang sulit untuk ditafsirkan apa makna yang sebenarnya dari penglihatan itu. Badai biasanya digambarkan sebagai masalah dan penderitaan. Ketika umat Israel berada dalam pembuangan di Babel, sesungguhnya itulah badai yang sedang menghempaskan mereka sehingga mereka terpuruk ke dalam pembuangan. Tapi di tengah-tengah badai itu, Tuhan memberikan penglihatan kepada Yehezkiel tentang pelangi. Dalam Alkitab, pelangi mengingatkan kita pada perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Nuh, bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi lagi. Kejadian 9 ayat 13-17 berkata, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara kamu, antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, diawali dengan badai, diakhiri dengan pelangi. Penderitaan memang diizinkan menghampiri umatnya, tetapi Tuhan tetap setia dengan janjinya sehingga Dia akan menolong dan memulihkan umatnya. Dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya penderitaan dan pergumulan hidup. Badai bisa menerpa siapa saja, bahkan bisa datang sewaktu-waktu tanpa kita duga sebelumnya. Tapi ingat, selalu ada pelangi di balik hujan. Sebab itu percayalah bahwa Tuhan itu penuh kasih dan setia. Tuhan akan menolong dan memulihkan keadaan kita. Umat Israel mengalami badai, tapi pada saat yang sama
mereka juga melihat pelangi. Mereka terbuang, mereka tercerai-berai, tapi mereka juga dipulihkan kembali. Jika umat Israel yang begitu besar dosanya saja bisa dipulihkan, demikian juga halnya dengan kita semua. Asal kita mau menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan kerendahan hati, akan selalu tersedia pelangi bagi kita. Di tengah badai kita akan melihat pelangi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Kami tidak sendiri dalam menjalani penderitaan pergumulan yang Tuhan izinkan. Karena meski ada badai, tapi tetap ada pelangi, ada pertolongan Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah melepaskan pandangan-Mu dari kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan biar Roh Kudus penolong itu menerjemahkan lebih dari yang hamba bisa sampaikan. Supaya kebenaran ini menjadi pertolongan pada masa-masa kesesakan, pada masa-masa kesulitan kami. Terima kasih, kami mohonkan berkat Tuhan menyertai setiap kami. Sepanjang hari ini apapun yang akan kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak-Mu, kami yakin diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.